Perkenalkan, nama saya Alivia Putri Fadila dengan NIM 201110000 kelas B, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah penerapan Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP pada PT Indofood Sukses Makmur. Baik, yang pertama kita lihat di bab 1 pendahuluan. A. Profil PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur berdiri pada tanggal 14 Agustus 1990. Nama yang digunakan kala itu adalah PT Panjanja Intikusuma yang memulai aktivitas usaha komersial di tahun yang sama dengan tahun pendiriannya atau Pritama 2012. Pendiriannya didasarkan pada Akta Notaris Beni Kristianto SH nomor 228. Akta pendirian tersebut selanjutnya disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan nomor C2 2915 HT 0101 tahun 1991 pada 12 Juli 1991 yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 12 tambahan nomor 661 tanggal 11 Februari 1992 atau Prodikindo 2020. Dalam perkembangannya, anggaran dasar perusahaan mengalami beberapa kali revisi. Perubahan terakhir sebagai tercatat dalam Akta Notaris nomor 47 dari Notaris Beni Kristianto SH tanggal 26 Mei 2009 merubah secara keseluruhan struktur dan isi anggaran dasar. Perubahan tersebut dilakukan guna menyesuaikan dengan ketentuan yang digariskan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor KEP 179 atau BL atau 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang pokok-pokok anggaran dasar perseorang yang melakukan penalaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik. Perubahan itu selanjutnya disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Surat Keputusan yang pada tanggal 15 Juni 2019. Usaha PT Indofood Sukses Makmur berfokus pada produksi makanan olahan yang bermutu, aman dan halal. Indofood memprioritaskan aspek higienitas, gizi, rasa, kesegaran, keamanan, praktisan, dan halal. Hal itu diprioritaskan untuk menjaga kualitas produk. Konsistensinya dalam menjaga kualitas produk membuat Indofood memperoleh citra yang baik dan mendapat predikat perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Dewasa ini, Indofood telah memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia. Antara lain, Indofood CBP Sukses Makmur dan Salim Infomas Pertama Tbk atau Pritama 2012. Struktur organisasi PT Indofood Sukses Makmur terbentuk susunan organisasi garis, staf, dan fungsional. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan bertanggung jawab secara penuh terhadap segala keputusan yang dikeluarkan. Struktur organisasi PT Indofood Sukses Makmur terdiri dari 1. RUPS, 2. Dewan Komisaris, 3. Dewan Direksi, 4. Komite Audit, 5. Sekretaris Perusahaan. Yang berikut kita lihat yang B, visi dan misi PT Indofood Sukses Makmur.
PT Indofood Sukses Makmur memiliki visi menjadi perusahaan Total Food Solutions. Sementara itu, yang menjadi misi perusahaan adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan solusi untuk berbagai kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Dua, senantiasa memberi peningkatan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi. Ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Keempat, meningkatkan stakeholder secara berkesinambungan atau kumparan 2022. Yang berikut C, kita lihat proses bisnis dari PT Indofood Sukses Makmur. Aktivitas perusahaan dibagi ke dalam 4 kelompok usaha strategi, yakni produk konsumen bermerek, Logasari, agribisnis, dan distribusi. Yang pertama, produk konsumen bermerek dilakukan oleh PT Indofood CBP Makmur atau ICBP. Saham anak usaha Indofood ini telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 7 Oktober 2010. ICBP dapat digolongkan ke dalam salah satu produsen makanan kemasan terkemuka di Indonesia atau IMELDA. Kedua, Logasari fokus pada usaha memproduksi tepung terigu dan pasta. Kegiatan usaha grup ini ditunjang oleh unit usaha perkapalan dan kemasan. Yang ketiga, agribisnis, yang mana kegiatan usaha terkonsentrasi pada Indofood atau Agri Resource Ltd. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Singapura. Sementara anak-anak perusahaannya seperti PT PP London Sumatera Indonesia tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bisnis atau perusahaan ini adalah pembibitan, pemeliharaan, dan pengelolaan kelapa sawit hingga produksi dan pemasaran minyak goreng, margarin, dan shortening bermerek. Selain itu, bisnis perusahaan ini mencakup pula pemeliharaan dan pengolahan karet dan tebu, serta tanaman lainnya. Keempat, PT Indofood Sukses Makmur berfokus pada distribusi seluruh produk Indofood dan seluruh anak perusahaannya serta berbagai produk pihak ketiga lainnya. Proses bisnis yang berlangsung pada keseluruhan bisnis PT Indofood Sukses Makmur di atas berlangsung dalam pola sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan program promosi. Yang kedua, menghasilkan berbagai produk dengan variasi harga yang mampu mencakup segmentasi konsumen yang luas. Ketiga, menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai tambah. Yang keempat, membangun jaringan penjualan yang mencakup seluruh pasar di Indonesia. Baik, yang berikut di D, kita lihat fungsi perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP merupakan suatu aplikasi berbasis komputasi yang mengintegrasikan sistem informasi di dalamnya, mencakup berbagai fungsi utama perusahaan, yaitu fungsi keuangan, fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Fungsi-fungsi tersebut memiliki masing-masing sistem informasi yang terpisah satu dengan yang lainnya. Pemisahan sistem informasi tersebut pada tiap-tiap fungsi disebabkan oleh hal-hal tertentu, di mana salah satu sebabnya karena berbeda dalam waktu pengembangannya. Lebih lanjut, Susanto 2013 menguraikan lebih terperinci fungsi-fungsi ERP yang berperan sebagai fungsi operasional suatu perusahaan. Fungsi-fungsi tersebut terdiri sebagai berikut. Pertama, fungsi akuntansi yang di dalamnya berisi modal buku besar, piutang dagang, hutang dagang, aktiva tetap, manajemen kas, dan akuntansi.
Kedua, fungsi keuangan berupa modal analisis portofolio, analisis risiko, analisis kredit, manajemen aktivasi, sewa guna, dan sebagainya. Ketiga, fungsi sumber daya manusia yang mencakup modul rekrutmen atau pengajian manajemen personil, pengembangan karyawan, dan manajemen kompensasi. Keempat, bidang pemasaran yang di dalamnya mencakup manajemen relasi pelanggan, pemasukan, pemesanan, dan pemrosesan pesanan. Kelima, di bidang logistik yang umumnya berupa perencanaan produksi, manajemen material, dan manajemen pabrik. Yang berikut keuntungan yang dapat diukur dalam perencanaan sumber daya perusahaan. Perusahaan yang tidak menerapkan sistem ERP umumnya menggunakan sistem yang berbeda-beda pada setiap departemennya. Pengembangan dan penerapan sistem ERP bertujuan untuk menggantikan sistem-sistem yang terpisah tersebut menjadi sebuah satu kesatuan yang menjadikan pengelolaan lebih mudah dan efisien. Berikut ini adalah keuntungan yang dapat diukur dari diterapkannya sistem ERP pada PT Indofood Sukses Makmur. Pertama, terjadinya penurunan level inventory dengan mengordinasikan secara optimal aliran material dimulai dari material hingga finished good sampai di tangan konsumen. Proses pengordinasian tersebut dipermudah dengan penerapan ERP. Yang kedua, penurunan tenaga kerja secara total karena tenaga kerja yang awalnya dibutuhkan guna menjalankan sistem di berbagai departemen dan divisi dapat dipangkas dan dengan ada pengintegrasian ERP. Ketiga, peningkatan level pelayanan karena terpangkasnya alur pelancaran sebagai akibat dari pengintegrasian sistem layanan yang dipandu oleh ERP di Indofood. Yang keempat, kita lihat peningkatan kontrol keuangan. Dengan terintegrasinya sistem dari seluruh departemen, hal itu memudahkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang menyangkut masalah keuangan. Kelima, penurunan waktu yang digunakan dalam mengakses informasi karena seluruh sistem informasi telah terintegrasi. Yang berikut kita lihat F, kendala perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Yang pertama kita lihat kendala teknis. Persoalan yang muncul sebagai kendala teknis dalam penerapan ERP dalam perusahaan berasal dari aspek-aspek teknis seperti beralihnya modal hard copy yang ditandai dengan penandatanganan pada setumpuk kertas sebagai bentuk persetujuan. Model semacam itu lantas beralih menjadi model display yang mana approval dapat dilakukan melalui media digital. Kendala teknis lainnya muncul dalam aspek terminologis, banyak peristilahan pada lingkup produksi, distribusi, penjualan, dan konsumsi yang diubah sesuai dengan istilah yang dapat dalam ERP. Yang kedua kita lihat yaitu kendala budaya. Kendala budaya muncul dalam bentuk shock kultur yang terjadi akibat peralihan secara radikal penggunaan teknologi berbasis aplikasi. Para karyawan perusahaan dituntut untuk beradaptasi dalam pengoperasian piranti lunak. Yang ketiga, kendala politik. Efisien perusahaan yang timbul sebagai dampak positif dari perusahaan ERP menimbulkan prasangka atau kekhawatiran dari kalangan karyawan yang bekerja pada bidang IT mengenai nasib pekerjanya. Hal ini dikarenakan sebagai besar pengerjaan telah dilakukan oleh piranti lunak ERP, munculnya potensi keengganan user departemen yang lain karena ada unsur ketidakpercayaan terhadap departemen IT. Ketidakpercayaan itu timbul karena rasa takut bahwa data atau lampiran rahasia akan diketahui oleh bagian IT selaku administrator.
Oke, baik, yang berikut kita masuk di bab 2, yaitu pembahasan A. Analisis sumber daya manusia. Top manajemen memiliki komitmen yang baik dalam usaha mengimplementasikan ERP ke dalam sistem organisasi perusahaan. Hal itu ditunjukkan dengan keseriusan dalam pengimplementasian ERP yang mencakup aspek-aspek vital dan luas dalam perusahaan. Pihak-pihak yang memegang peranan penting dalam proses penerapan ERP adalah para personalia yang tergabung dalam tim implementasi ERP. Penerapan ERP sendiri mencakup bidang-bidang vital dari perusahaan seperti logistik, finansial, dan juga sumber daya manusia. Komitmen yang ditunjukkan oleh tim implementasi ERP cukup baik. Hal tersebut diindikasikan dengan perkembangan positif dari implementasi ERP di PT Indofood. Perkembangan tersebut diantaranya, pertama, peningkatan secara drastis ketepatan antara supply dan demand pada setiap area distribusi. Kedua, distribusi informasi menjadi lebih terintegrasi sehingga mempercepat alur informasi sekaligus dapat memberi data akurat yang diperlukan pada setiap jenjang pengambilan keputusan di setiap divisi. Ketiga, meningkatkan efisiensi biaya. Keempat, mengurangi biaya administrasi melalui efektivitas metode manajemen pengasipan dan distribusi data terpadu. Nah, berikut B, kita lihat analisis infrastrukturnya. Hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur seperti jaringan, sistem komunikasi, dan auxiliary system telah terbangun dengan baik sehingga operasionalisasi sistem dapat berjalan secara maksimal. Anggaran yang dikuncurkan pada proses penerapan ERP cukup besar. Hal itu diperlukan untuk memastikan tidak ada kendala biaya dalam proses penerapan ERP. C. Analisis perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan dalam penerapan ERP di PT Infood telah sesuai dan memiliki fleksibilitas tinggi dengan kebutuhan serta kondisi perusahaan. Hal ini ditandai dengan penggunaan perangkat lunak tersebut yang membantu proses perencanaan kontrol produksi sehingga pada manajemen rantai pasok. D. Modul-modul yang diimplementasikan. Modul-modul yang digunakan dalam pengimplementasian ERP oleh PT Indofood yaitu modul operasi, modul sumber daya manusia, dan modul akuntansi atau finansial. Nah, berikut kita lihat E, fungsi-fungsi modul. Modul operasi yang mencakup logistik execution yang berfokus pada pengaturan logistik dari masa purchasing hingga distribusi. Kedua, sales and distribution yang berfokus pada tujuan pembuatan struktur data yang dapat merekam, menganalisis, dan mengontrol aktivitas dalam rangka mencapai kepuasan pelanggan. Ketiga, materials management yang memiliki fungsi dalam membantu proses manajemen dalam kegiatan sehari-hari dalam berbagai jenis bisnis yang membutuhkan konsumsi material. Keempat, plant maintenance yang berfungsi dalam memberi dukungan dan kontrol terhadap pemilihan peralatan dan bangunan secara efektif. Mengatur data perawatan dan pengintegrasian data komponen, peralatan, dan aktivitas operasional yang tengah berjalan. Yang kelima, production planning and inventory control yang didasarkan pada pendekatan klasik MRP 2 dalam proses perencanaan dan pengendalian jalannya material pada proses pendistribusian produk. Keenam, quality management yang berfungsi menyediakan master data berdasarkan rekomendasi dari ISO 9000. Modul ini terintegrasi dengan modul PPPI, Production Planning for Process Industry.
Ketujuh, proyek sistem yang mendukung kegiatan perusahaan seperti perencanaan awal, perencanaan detail dengan menggunakan cost element dan unit costing, mengordinasikan sumber daya, memonitoring material, dan menutup proyek dengan analisis hasil dan perbaikan. Berikutnya adalah modul sumber daya manusia yang bertujuan memudahkan manajemen yang efektif dan tepat waktu terhadap pengajian, benefit, dan biaya yang berkaitan dengan SDM perusahaan. Melindungi data personalis dari pihak luar, serta membangun sistem rekrutmen dan pembangunan SDM yang efisien. Cakupan manajemen karir diantaranya personal management, personal time management, payroll training and event management, organization management, dan travel management. Modul selanjutnya adalah modul akuntansi atau finansial yang mencakup financial action, controlling invest management, treasury enterprise controlling. Modul ini mencakup pengendalian 4 kegiatan operasional perusahaan. Analisis kebijakan investasi, lalu pengintegrasian cash management dan cash forecasting dengan aktivitas logistik dan transaksi keuangan. Yang berikut kita lihat software dari ERP. SAP atau System Application and Product in Data Processing sebagai perangkat lunak ERP yang dipilih untuk digunakan dalam penerapan ERP. SAP sendiri merupakan perangkat lunak ERP yang pengembangannya bertujuan untuk mendukung perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya menjadi lebih efektif dan efisien dengan menggunakan berbagai modul aplikasi yang terintegrasi. PT Indofood menerapkan SAP atau R3 dalam aspek perencanaan kontrol produksi, costing and business intelligence, hingga pemadaman manajemen rantai pasok, sementara pada manajemen rantai pasok yang digunakan adalah SAP atau APO, Advanced Planner and Optimer, dan SAP BW Business Information for House. Oke, baik, di bab 3 yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah menerapkan ERP ke dalam sistem organisasi perusahaan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari berbagai keuntungan yang diperoleh perusahaan akibat penggunaan ERP. Meski demikian, perusahaan juga memiliki berbagai kendala dalam proses penerapan perangkat lunak ini. Kendala yang paling menonjol adalah kendala budaya dan politik. Secara umum, pihak top manajemen memberi dukungan yang besar dalam proses penerapan ERP di perusahaannya. Dukungan tersebut ditandai dengan kucuran anggaran yang relatif besar. Tim implementasi pun bekerja secara maksimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan ERP pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah membawa peningkatan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Baik, yang berikut ini kita lihat dari daftar pustaka. Baik, sampai di sini presentasi makalah penerapan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP pada PT Indofood Sukses Makmur. Terima kasih.